Aku, seorang wanita berusia 35 tahun bernama Sinta, hidup dalam rutinitas yang tenang di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Sebagai anak tunggal, aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku di bawah naungan ibuku, Bu Ratna. Ibu adalah segalanya bagiku, penyokong, teman curhat, dan sumber inspirasi. Dia seorang janda yang tangguh, yang setelah ditinggal ayahku saat aku masih kecil, berhasil membesarkanku sendirian dengan bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat. Meski hidup kami tidak mewah, ibu selalu memastikan aku tidak kekurangan apapun. Dia mengajarkanku nilai-nilai kehidupan, kerja keras, kejujuran, dan kasih sayang tanpa syarat. Hubungan kami begitu erat, seperti dua sahabat yang tak terpisahkan. Setiap pagi, ibu akan membangunkanku dengan secangkir teh hangat dan senyum hangatnya. "Bangun, Nak. Hari ini harus lebih baik dari kemarin," katanya selalu. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama, berjalan-jalan di taman kota atau memasak resep keluarga di dapur kecil kami. Kenangan indah itu masih segar di ingatanku. Ingat saat aku lulus kuliah? Ibu menangis haru, memelukku erat sambil berkata, "Ini buah dari perjuangan kita berdua, Sinta." Atau saat aku menikah dengan Andi, suamiku, ibu memberi nasihat bijak. Pernikahan bukan akhir dari kebahagiaan, tapi awal dari tanggung jawab bersama. Saat itu, aku merasa beruntung memiliki ibu seperti dia. Tapi segalanya berubah secara tiba-tiba. Itu terjadi pada suatu pagi yang cerah di bulan Mei. Aku baru saja pulang dari kantor malam sebelumnya. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil, dan menemukan ibu tergeletak di lantai ruang tamu. Jantungku berdegup kencang. Bu Ratna," seruku sambil berlari mendekat. Tubuhnya dingin, napasnya sudah tak ada. Aku panik, menelepon ambulans, tapi sudah terlambat. Dokter menyatakan ibu meninggal karena serangan jantung mendadak. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku tak percaya. Kemarin malam saja kami masih bercanda di telepon, membahas rencana liburan ke kampung halaman. Duka mendalam menyelimutiku. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Aku harus mengurus pemakaman sendirian, karena suamiku, Andi, sedang dinas luar kota. Mertuaku, Bu Siti dan Pak Harun, datang, tapi mereka lebih sibuk mengurus tamu daripada menghiburku. Aku menangis di samping makam ibu, merasa kesepian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. "Kenapa harus sekarang, Bu? Aku belum siap," gumamku di antara isak tangis. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kenangan demi kenangan muncul. Ibu yang mengajarkanku naik sepeda, ibu yang merawatku saat sakit, ibu yang selalu bangga dengan prestasiku kecil sekalipun. Di tengah duka itu, aku mulai menyadari adanya harta peninggalan ibu yang cukup besar. Ibu tak pernah membahasnya secara terbuka, tapi aku tahu dia punya tabungan hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Ada rumah kami yang sudah lunas, tanah warisan di desa, dan beberapa deposito di bank. Saat mengurus surat-surat kematian, aku menemukan dokumen-dokumen itu di laci meja ibu. Nilainya mungkin mencapai ratusan juta rupiah. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidup jika dikelola dengan baik. Aku tak pernah memikirkan harta itu sebelumnya. Bagiku, ibu adalah harta terbesar. Tapi sekarang, dengan kepergiannya, aku harus menghadapi realitas ini. Andi pulang 2 hari setelah pemakaman. Dia memelukku, tapi pelukannya terasa dingin. "Sabar ya, sayang. Ibu sudah tenang di sana," katanya. Aku mengangguk lemah, berharap dia bisa menjadi sandaran. Tapi malam itu, saat kami duduk di ruang tamu, Andi mulai bertanya tentang harta peninggalan. "Sinta, ibu punya apa saja sih? Rumah ini kan atas nama ibu. Kita harus urus warisannya segera." Aku terkejut. Ibu baru saja dimakamkan, dan dia sudah membahas itu? Aku menjawab singkat. "Nanti saja, Di. Aku masih berduka." Tapi dalam hati, benih kecurigaan mulai tumbuh. Mertuaku juga mulai sering datang. Bu Siti, yang biasanya cuek, tiba-tiba rajin membawa makanan dan bertanya hal-hal sepele. "Sinta, ibumu punya tabungan gak? Kalau ada,
Baguslah buat masa depan kalian. Aku merasa aneh. Mereka tak pernah begitu perhatian sebelumnya. Hubungan kami memang biasa saja. Andi anak tunggal mereka, dan aku sering merasa seperti orang luar. Tapi sekarang, sikap mereka berubah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah duka ini akan membawa konflik baru? Hari demi hari, duka semakin dalam. Aku sering duduk di kamar ibu, memegang foto-fotonya, dan menangis. Bu, aku rindu sekali, bisikku. Tapi di sisi lain, aku harus kuat. Ibu pasti ingin aku melanjutkan hidup. Aku mulai merencanakan untuk membersihkan rumah, menyortir barang-barang ibu. Di antara itu, aku menemukan surat wasiat sederhana yang ibu tulis. Untuk Sinta tercinta, semua yang kumiliki adalah milikmu. Gunakan dengan bijak, nak. Air mata mengalir lagi. Ibu memikirkan segalanya. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, aku duduk di teras rumah, memandang langit gelap. Kehilangan ibu seperti lubang besar di hatiku. Tapi aku tahu, aku harus bangkit. Harta peninggalan itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan baru. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, aku akan menjaga warisan ibu dengan segenap hati. Hari-hari setelah pemakaman ibu terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti hidupku. Aku, Sinta, masih berusaha mencerna kenyataan bahwa ibu sudah tiada. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan aroma masakan ibu kini terasa hampa. Setiap sudut mengingatkanku padanya. Meja makan tempat kami berbagi cerita, kursi goyang di teras tempat ibu sering membaca buku, dan taman kecil di belakang rumah yang dia rawat dengan penuh cinta. Aku mencoba menjaga rutinitas, pergi ke kantor, mengurus dokumen, tapi hatiku seperti terbelah. Di tengah duka ini, aku mulai melihat sisi lain dari orang-orang terdekatku, suamiku, Andi, dan mertuaku, Bu Siti dan Pak Harun. Andi pulang dari dinas luar kota dengan sikap yang awalnya tampak suportif. Dia memelukku, mengusap punggungku, dan berkata, "Kamu kuat, Sinta. Ibu pasti bangga." Tapi kehangatan itu cepat memudar. Malam ketiga setelah pemakaman, saat kami duduk di ruang tamu, Andi mulai mengarahkan percakapan ke arah yang tak kusangka. "Sinta, rumah ini kan atas nama ibumu. Apa rencanamu soal ini?" Katanya sambil menyeruput kopi. Aku menatapnya, bingung. "Maksudmu apa, Di?" Tanyaku, berusaha menahan emosi. Dia mengangguk santai, seolah pertanyaannya wajar. "Ya, kan kita harus pikirkan masa depan. Rumah ini, tabungan ibumu, semua itu perlu diurus. Kita bisa pakai buat investasi atau apa gitu." Aku terdiam. Ibu baru saja dimakamkan. Dan dia sudah membicarakan harta? Aku mencoba memahami, mungkin dia hanya ingin praktis, tapi nada bicaranya terasa dingin, seperti sedang menghitung keuntungan. Aku belum siap bicara soal itu. "Di, biar aku urus nanti," jawabku pelan, menahan air mata. Andi mengangguk, tapi ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan. "Ya, tapi jangan lama-lama. Proses warisan kan ribet, harus cepat diurus." Tambahnya sebelum beranjak ke kamar. Aku duduk sendirian, memandang foto ibu di dinding. "Bu, apa mereka lupa siapa yang baru saja pergi?" Gumamku dalam hati. Keesokan harinya, mertuaku datang. Bu Siti membawa panci berisi sayur kolplai khasnya, sementara Pak Harun membawa sekotak buah. Biasanya, kunjungan mereka jarang dan singkat, tapi kali ini mereka betah. Bu Siti duduk di sofa, mulai bercerita tentang tetangga dan urusan keluarga. Tapi tak lama kemudian topik beralih. "Sinta, ibumu orang hebat ya. Pasti banyak yang ditinggalkan, kan? Rumah ini, tanah di desa, tabungan." Katanya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Aku hanya mengangguk, tak ingin menanggapi. Pak Harun menimpali. "Iya, kalau ada warisan, harus diurus baik-baik. Kalau perlu, kami bantu, Sin. Kan kami keluarga." Aku merasa ada yang salah. Mereka tak pernah begitu peduli sebelumnya. Selama 7 tahun pernikahanku dengan Andi,
Hubunganku dengan mertua biasa saja. Bu Siti sering mengkritik cara masakku, dan Pak Harun lebih suka diam daripada berbincang panjang. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba perhatian. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Terima kasih, Bu, Pak. Nanti aku pikirkan. Sekarang aku masih fokus ke pekerjaan. Tapi Bu Siti tak berhenti. Ya, tapi jangan ditunda, Sinta. Harta itu kalau nggak diurus, nanti bermasalah. Kami kan cuma mau bantu. Nada suaranya manis, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tak nyaman. Malam itu, saat aku dan Andi bersiap tidur, dia kembali membahas topik yang sama. Sinta, tadi Mama bilang apa? Soal warisan itu loh. Aku pikir kita harus segera ke notaris. Rumah ini kan besar, bisa dijual atau disewain. Uangnya lumayan buat usaha baru. Aku menatapnya. Tak percaya. Ibuku baru saja meninggal. Aku belum siap bicara soal uang atau rumah. Ini rumah ibuku, kenangan terakhirku dengannya. Suaraku mulai meninggi. Andi menghela napas. Seperti aku yang tak masuk akal. Aku tahu kamu sedih. Tapi hidup harus jalan terus. Kita harus realistis. Kata realistis. Itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa ibu tak lagi dihargai. Seolah kepergiannya hanya pintu menuju keuntungan. Aku tak menjawab, hanya menoleh ke jendela, memandang hujan yang mulai turun. Dalam hati, aku berdoa. Bu, apa aku salah memilih suami? Aku teringat nasihat ibu tentang pernikahan. Pilih orang yang menghargaimu, bukan yang hanya melihat apa yang kamu punya. Dulu, Andi tampak seperti pria yang baik, tapi sekarang, di tengah duka ini, dia seperti orang asing. Keesokan paginya, Bu Siti datang lagi, kali ini dengan alasan ingin membantu membersihkan rumah. Tapi saat aku sedang menyortir pakaian ibu, dia tiba-tiba berkata, Sinta, kalau rumah ini dijual, kalian bisa beli apartemen di kota. Lebih modern, loh. Aku menahan napas. Berusaha tetap tenang. Bu, rumah ini peninggalan ibu. Aku nggak punya rencana menjualnya. Bu Siti tersenyum kecut. Ya, cuma saran. Kami kan cuma mikirin yang terbaik buat kalian. Aku tak menjawab, tapi hatiku mulai panas. Mereka seolah tak peduli dengan perasaanku. Hanya pada apa yang bisa mereka dapatkan. Di kantor, aku mencoba fokus, tapi pikiranku kacau. Seorang teman, Rina, menyadari wajahku yang murung dan bertanya apa yang terjadi. Aku menceritakan sekilas tentang sikap Andi dan mertuaku. Rina menggeleng. Sinta, kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka memanfaatkan situasi ini. Kata-katanya membuatku berpikir. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang hak waris. Malam itu, aku membuka dokumen-dokumen ibu lagi. Wasiatnya jelas. Semua untukku. Tapi aku tahu, ini baru awal. Konflik yang kini muncul seperti awan gelap yang siap mengguyur badai. Duka atas kepergian ibuku masih seperti luka terbuka yang belum kering. Setiap malam, aku, Sinta, duduk di kamar ibu, memandangi foto-foto lamanya, mencoba mencari sedikit kehangatan dari kenangan. Tapi di luar kamar itu, dunia seolah bergerak dengan ritme yang berbeda. Suamiku, Andi, dan mertuaku, Bu Siti dan Pak Harun, semakin menunjukkan sisi yang membuatku gelisah. Apa yang awalnya hanya kecurigaan kecil kini mulai terungkap sebagai ketamakan yang tak bisa mereka sembunyikan. Seminggu setelah pemakaman, rumahku mulai terasa seperti panggung sandiwara. Bu Siti datang hampir setiap hari, selalu membawa makanan atau alasan remeh, seperti sekadar mampir, atau ingin mengecek keadaan. Tapi setiap kunjungan, percakapan selalu berputar ke harta peninggalan ibu. Pagi itu, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, hobi ibu yang kini kulanjutkan, Bu Siti muncul dengan senyum lebar. Sinta, tanah di desa itu luas, ya? Kalau dijual, pasti dapat banyak. Bisa buat modal usaha Andi, katanya sambil memetik daun kemangi. Aku berhenti menyiram, menatapnya dengan kening berkerut. Bu,
Tanah itu peninggalan keluarga ibu. Aku belum punya rencana apa-apa. Jawabku, berusaha tetap sopan. Bu Siti tertawa kecil, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang lucu. Ya Tuhan, Sinta, kamu ini terlalu sentimental. Harta kan harus dimanfaatkan, bukan cuma disimpan buat kenangan. Nada suaranya ringan, tapi ada sengatan di dalamnya. Aku menarik napas dalam, menahan diri agar tak meledak. Bu, ini bukan soal sentimental. Ini soal menghormati ibu, kataku tegas. Dia hanya mengangguk, tapi matanya menyipit, seperti sedang menghitung sesuatu. Saat dia pergi, aku merasa dadaku sesak. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar saran, tapi tekanan. Andi tak kalah mengejutkan. Malam itu, saat kami makan malam, dia kembali membuka topik yang sama. Sinta, aku pikir kita harus ke notaris minggu ini. Urusan warisan harus cepat diselesaikan. Rumah ini, tabungan, tanah, semua harus jelas atas nama siapa, katanya sambil mengunyah ayam goreng. Aku meletakkan sendokku, merasa darahku mendidih. Ibu baru seminggu meninggal. Apa kamu gak bisa kasih aku waktu untuk berduka dulu? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Andi menghela napas, seolah aku yang tak masuk akal. Sinta, aku cuma mikirin masa depan kita. Kalau nggak diurus sekarang, nanti ribet. Lagi pula, kita bisa pakai uang itu buat bisnis baru. Aku punya rencana buka kafe, kan? Aku menatapnya, tak percaya. Bisnis kafe? Dari mana ide itu muncul? Andi memang pernah bicara soal bisnis, tapi selalu setengah hati, dan aku tahu dia bukan tipe yang pandai mengelola uang. Ini bukan soal uang. Ini soal ibuku. Rumah ini, tanah itu, semua punya cerita. Aku nggak mau buru-buru jual apapun, kataku, berusaha tegas. Tapi Andi malah memutar bola mata. Kamu terlalu emosional, Sin. Ini kan demi kita berdua. Kata-katanya seperti tamparan. Aku merasa sendirian di rumahku sendiri, dikelilingi orang-orang yang seolah tak peduli pada luka di hatiku. Keesokan harinya, ketamakan mereka semakin jelas. Bu Siti dan Pak Harun datang bersama Andi, membawa seorang pria yang mereka perkenalkan sebagai konsultan properti. Pria itu, Pak Budi, membawa map berisi dokumen dan mulai berbicara tentang nilai pasar rumah dan tanah ibu. Bu Sinta, rumah ini di lokasi strategis. Kalau dijual sekarang, bisa dapat minimal 2 miliar. Tanah di desa juga lumayan, mungkin 500 juta. Kalau deposito ibu ditambah, wah, bisa buat investasi besar, katanya dengan antusias. Aku terpana. Mereka sudah merencanakan ini tanpa bertanya padaku? Andi, ini apa maksudnya? Tanyaku, menatap suamiku dengan mata menyala. Andi mengangkat bahu, seolah tak ada yang salah. Sin, Pak Budi cuma bantu kasih gambaran. Kita kan harus tahu nilai aset ibumu. Bu Siti menimpali. Iya, Sinta, kami cuma mau bantu. Kalau dijual, kan kalian bisa hidup lebih nyaman. Andi juga bisa buka bisnis sendiri. Nggak kerja ngantor mulu. Aku merasa seperti disudutkan. Bu, Pak, ini warisan ibuku. Aku yang akan putuskan apa yang akan dilakukan, bukan orang lain. Kataku, suaraku bergetar. Pak Budi tersenyum canggung, sementara Bu Siti dan Andi saling pandang dengan ekspresi kesal. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di kamar ibu, memegang surat wasiatnya. Tulisan tangan ibu yang rapi terasa seperti pelukan terakhir darinya. Untuk Sinta tercinta, semua yang kumiliki adalah milikmu. Gunakan dengan bijak, Nak. Aku menangis, merasa ibu tahu aku akan menghadapi ini. Aku mulai curiga bahwa Andi dan mertuaku tidak hanya ingin membantu, tapi mengincar harta ibu untuk kepentingan mereka sendiri. Andi, yang dulu ku kenal sebagai pria sederhana yang mencintaiku, kini tampak seperti orang asing yang haus akan keuntungan. Bu Siti dan Pak Harun, yang selama ini hanya mertua biasa, kini seperti serigala yang mencium bau mangsa. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak.
Di kantor, aku menghubungi Rina, temanku yang pernah menangani urusan warisan keluarganya. Sinta, kamu harus konsultasi ke pengacara. Jangan biarkan mereka memanfaatkan situasi ini. Sarannya. Aku mengangguk, merasa tekadku mulai membara. Aku tak akan membiarkan harta ibu jatuh ke tangan orang-orang yang tak menghormati kenangannya. Di tengah malam yang sunyi, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan melindungi warisan ibu, apapun risikonya. Duka atas kepergian ibuku masih menyelimuti setiap langkahku. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Aku, Sinta, mulai merasakan tekanan dari suamiku, Andi, dan mertuaku, Bu Siti dan Pak Harun, yang semakin terang-terangan mengincar harta peninggalan ibu. Ketamakan mereka yang awalnya hanya tersirat kini menjadi nyata. Dan aku tahu aku tak bisa terus diam. Malam itu, di bawah lampu ruang tamu yang redup, aku memutuskan untuk menghadapi mereka. Konfrontasi pertama yang akan mengubah segalanya. Semuanya bermula saat makan malam di rumah. Bu Siti dan Pak Harun datang tanpa pemberitahuan, membawa sekotak kue dan alasan klise. Kami cuma ingin nemenin kamu, Sinta. Tapi tak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke topik favorit mereka. Saat aku menyajikan teh, Bu Siti memulai. Sinta, aku dengar dari Andi, kamu belum ke notaris. Padahal urusan warisan itu penting. Loh, jangan sampai ada masalah hukum nanti. Nada suaranya manis. Tapi aku tahu itu hanya topeng. Andi menimpali. Iya, Sin. Aku udah bilang, kita harus cepat urus rumah dan tanah itu. Kalau enggak, bisa disita atau apa gitu. Aku menatap mereka satu persatu, merasa darahku mendidih. Disita? Oleh siapa? Ini warisan ibuku, dan wasiatnya jelas. Semua untukku. Kalian kok kayak buru-buru banget? Kataku, suaraku mulai meninggi. Andi terlihat terganggu, memutar sendok di tangannya. Sinta, kamu kok selalu emosional? Aku cuma mikirin yang terbaik buat kita. Rumah ini kan besar, kita bisa jual, beli yang lebih kecil, sisanya buat modal usaha. Bu Siti mengangguk. Betul, kalau Andi punya bisnis sendiri, kalian bisa lebih mapan. Kami kan cuma mau bantu. Bantu? Aku tak bisa menahan diri lagi. Bantu apa, Bu? Ibu baru dimakamkan 2 minggu. Dan kalian cuma bisa bicara soal uang dan jual rumah? Kalian tahu nggak betapa sakitnya kehilangan ibu? Ini rumah penuh kenangan dengannya. Dan kalian mau aku jual begitu saja? Mataku berkaca-kaca. Tapi aku tak mau menangis di depan mereka. Pak Harun, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. Sinta, jangan salah paham. Kami cuma kasih saran. Tapi kalau kamu nggak mau dengar, ya sudah, terserah. Tapi ingat, Andi juga punya hak. Kan kalian suami istri. Kata-kata, Andi juga punya hak. Itu seperti petir di siang bolong. Aku menoleh ke Andi, berharap dia membela atau setidaknya menjelaskan. Tapi dia hanya menunduk, menghindari pandanganku. Andi, kamu setuju sama ini? Kamu pikir kamu punya hak atas warisan ibuku? Tanyaku, suaraku bergetar karena marah dan kecewa. Andi menghela napas. Sinta, aku nggak bilang gitu. Tapi kan kita keluarga. Apa salahnya kalau kita pikirkan bersama? Lagi pula, aku juga mikirin masa depan kita. Aku tertawa pahit. Masa depan kita? Atau masa depanmu sama rencana kafe yang tiba-tiba muncul itu? Suasana semakin tegang. Bu Siti bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. Sinta, kamu kok bicara kayak gitu? Kami cuma mau yang terbaik buat kalian. Kalau kamu egois, simpan saja harta itu. Tapi jangan salahkan kami kalau nanti Andi susah. Aku terpana. Egois? Aku yang egois? Bu, yang egois itu siapa? Ibu dan keluarga kalian yang dari awal cuma ngomongin harta. Padahal ibuku baru saja pergi. Kalian gak pernah tanya aku sedih apa enggak, butuh apa enggak. Yang kalian pikirkan cuma uang. Seruku, tak peduli lagi sopan santun. Andi bangkit, mencoba menengahi. Sinta, cukup.
Jangan bawa-bawa mama kayak gitu. Kami cuma mau bantu. Tapi aku sudah tak bisa menahan diri. Bantu? Kalian cuma mau ambil bagian dari warisan ibuku. Kalian pikir aku nggak lihat? Dari awal kalian datang ke sini, cuma itu yang kalian bicarakan. Aku kecewa. Andi, aku kira kamu akan dukung aku di saat kayak gini, tapi kamu malah sama seperti mereka. Air mataku akhirnya jatuh, tapi aku buru-buru menyekanya. Aku tak mau mereka melihatku lemah. Bu Siti dan Pak Harun saling pandang. Wajah mereka penuh kemarahan. Sinta, kamu keterlaluan. Kami datang dengan niat baik, malah dituduh macam-macam, kata Bu Siti sambil mengambil tasnya. Pak Harun menarik tangan istrinya. Sudah, Siti, kita pulang. Percuma bicara sama orang yang gak tahu terima kasih. Mereka beranjak pergi, meninggalkan suasana yang mencekam. Andi menatapku dengan mata penuh kecewa. Sinta, kamu berubah. Aku nggak nyangka kamu bisa sekejam ini sama keluargaku. Katanya sebelum masuk ke kamar, membanting pintu. Aku duduk di sofa. Tubuhku gemetar. Aku merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Di tengah duka, mereka malah memikirkan keuntungan sendiri. Aku mengambil foto ibu dari meja, memeluknya erat. Bu, apa aku salah? Aku cuma ingin jaga apa yang kamu tinggalkan. Bisikku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tahu konfrontasi ini baru permulaan. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk menghormati ibu. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tak akan membiarkan mereka mengambil apa yang bukan hak mereka, meski itu berarti aku harus melawan suamiku sendiri. Konfrontasi dengan Andi dan mertuaku malam itu seperti membuka tabir yang selama ini menutupi mataku. Aku, Sinta, menyadari bahwa orang-orang yang kusangka akan menjadi sandaran di masa duka justru menjadi sumber luka baru. Rumah peninggalan ibuku, yang seharusnya menjadi tempat penuh kenangan indah, kini terasa seperti arena pertarungan. Sikap Andi yang dingin dan ketamakan Bu Siti serta Pak Harun membuatku muak. Aku tak bisa lagi membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku dan warisan ibu. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela kamar, aku mengambil keputusan berani. Aku akan mengambil kendali penuh atas harta peninggalan ibu dan melindunginya dari siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad baru. Meski hatiku masih terluka oleh kata-kata Andi yang menyebutku kejam, dan tuduhan Bu Siti bahwa aku egois, aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Aku teringat nasihat ibu. Sinta, kalau hidup memukulmu, berdiri lagi dan lawan. Aku tahu, inilah saatnya melawan. Aku tak ingin harta ibu, rumah, tanah, dan tabungan yang dia kumpulkan dengan susah payah jatuh ke tangan orang-orang yang tak menghormati perjuangannya. Aku mengambil dokumen-dokumen ibu dari laci, termasuk surat wasiat yang dengan jelas menyebutku sebagai ahli waris tunggal. Tulisan tangan ibu di kertas itu seperti suara yang menguatkanku. Gunakan dengan bijak, nak. Langkah pertamaku adalah mencari bantuan hukum. Aku menghubungi Rina, teman kantorku yang pernah merekomendasikan pengacara untuk urusan warisan. Sinta, kamu harus ke Bu Mira. Dia pengacara spesialis waris, tegas tapi adil, kata Rina saat kami bertemu di kafe dekat kantor. Aku mencatat nomornya dan membuat janji untuk bertemu keesokan harinya. Di kantor, aku berusaha fokus, tapi pikiranku terus kembali ke pertengkaran malam sebelumnya. Andi bahkan tak mengucap sepatah kata pun pagi ini sebelum berangkat kerja. Dia hanya melirikku dingin, lalu pergi. Aku tahu, hubungan kami sudah retak, tapi aku tak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Prioritasku adalah melindungi warisan ibu. Sore itu, aku bertemu Bu Mira di kantornya yang sederhana namun rapi di Bilangan, Jakarta Selatan. Wanita berusia 50-an itu menyambutku dengan hangat, tapi matanya tajam, seperti bisa membaca cerita di balik wajahku yang lelah. Aku menceritakan semuanya, kepergian ibu, wasiatnya, dan tekanan dari Andi serta mertuaku untuk menjual harta peninggalan. Mereka terus mendesakku. Bu, aku merasa mereka cuma lihat uang, bukan kenangan ibu, kataku,
Suaraku bergetar. Bu Mira mengangguk, meneliti dokumen yang kubawa. Dari wasiat ini, posisimu kuat, Sinta. Secara hukum, harta ini milikmu. Suamimu tidak punya hak atasnya kecuali ada perjanjian tertentu. Dan mertuamu sama sekali tidak punya hak. Tapi kita harus pastikan semua dokumen diurus dengan benar agar tak ada celah. Jelasnya. Bu Mira menyarankan untuk segera mengurus balik nama rumah dan tanah ke atas namaku serta memindahkan tabungan ibu ke rekening pribadiku. Jangan tunggu lagi. Kalau mereka sudah seagresif ini, mereka bisa coba-coba langkah hukum kalau kamu lengah. Tambahnya. Aku mengangguk. Merasa lega akhirnya ada seseorang yang memahami posisiku. Aku memintanya untuk memulai proses itu secepat mungkin. Pulang dari kantornya, aku merasa beban di pundakku sedikit berkurang, tapi aku tahu tantangan sebenarnya ada di rumah. Malam itu, Andi pulang dengan wajah masam. Dia langsung duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa menyapaku. Aku tahu dia masih marah karena konfrontasi kemarin, tapi aku tak peduli. Aku harus bicara. Aku sudah ke pengacara hari ini, kataku sambil berdiri di depan televisi, memaksanya menatapku. Matanya melebar. Pengacara? Untuk apa? Aku menarik napas dalam. Untuk urus warisan ibu. Aku pastikan semua atas namaku, sesuai wasiat ibu. Aku nggak mau ada yang ikut campur. Andi tertawa sinis. Jadi kamu beneran egois, ya? Aku suamimu, Sinta. Kita harusnya putuskan ini bareng. Bareng. Aku balas dengan nada tajam. Di mana? Barengnya waktu kamu dan orang tuamu terus desak aku jual rumah ini? Di mana? Barengnya waktu kalian cuma mikirin kafe atau uang, bukan perasaanku. Andi bangkit. Wajahnya memerah. Sinta, kamu keterlaluan. Aku cuma mau kita punya masa depan lebih baik. Aku menggeleng. Masa depan lebih baik buat siapa, Di? Aku nggak lihat kamu peduli sama duka aku. Yang aku lihat cuma kamu dan orang tuamu ngintip harta ibu. Pertengkaran itu berakhir dengan Andi pergi ke kamar, membanting pintu lagi. Aku tahu, ini bukan hanya soal warisan. Ini soal kepercayaan yang sudah retak. Aku mulai merencanakan langkah yang lebih besar, mengusir mereka dari hidupku. Aku tak ingin rumah ini, tempat ibu membesarkanku, menjadi tempat ketamakan mereka. Aku menghubungi Bu Mira lagi malam itu, memintanya untuk menyiapkan dokumen yang memastikan Andi dan mertuaku tak punya hak apapun. Aku juga mulai berpikir untuk meminta Andi pergi dari rumah ini, rumah ibu, rumahku. Di tengah malam, aku duduk di kamar ibu, memegang fotonya. Bu, aku tahu ini berat, tapi aku harus kuat demi kamu, bisikku. Aku merasa ibu ada di sampingku, mengangguk pelan. Keputusan ini mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Tapi aku siap. Aku tak akan membiarkan siapapun merampas warisan ibu, baik harta maupun kenangan. Keputusan untuk mengambil kendali atas warisan ibuku telah menyalakan api di dalam diriku. Aku, Sinta, tak lagi ingin menjadi korban dari ketamakan suamiku, Andi, dan mertuaku, Bu Siti dan Pak Harun. Rumah peninggalan ibu, tempat aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bukanlah sekadar aset untuk diperjualbelikan. Ini adalah warisan cinta, perjuangan, dan kenangan yang tak ternilai. Setelah konfrontasi sengit dan pertemuan dengan Bu Mira, pengacara yang membantuku mengamankan harta ibu, aku tahu saatnya bertindak tegas. Aku tak bisa lagi membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku dan kenangan ibu. Malam itu, aku memutuskan untuk mengusir Andi dan mertuaku dari hidupku, dan dari rumah ini. Hari itu dimulai dengan ketegangan yang sudah terasa sejak pagi. Andi pulang dari kantor dengan wajah cemberut. Masih kesal karena pertengkaran kami sebelumnya. Dia tak bicara sepatah kata pun. Hanya duduk di sofa sambil menonton televisi. Aku bisa merasakan dinding tak terlihat antara kami. Tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah menghubungi Bu Mira pagi itu, dan dia mengkonfirmasi bahwa semua dokumen warisan, rumah, tanah, dan tabungan, sudah resmi atas namaku. Wasiat ibu adalah tamengku, dan hukum ada di pihakku. Aku tahu,
Langkah selanjutnya akan sulit, tapi aku siap. Sore itu, Bu Siti dan Pak Harun datang tanpa diundang, seperti biasa. Mereka membawa sekantong buah, tapi aku tahu itu hanya alasan. Bu Siti langsung duduk di ruang tamu, mulai dengan basa-basi. "Sinta, kamu sehat, ya? Kami khawatir. Kamu kelihatan pucat." Aku hanya tersenyum tipis, tak ingin terjebak dalam permainan mereka. Tak lama kemudian, topik yang kuharapkan muncul. "Sinta, soal rumah ini, kamu sudah pikirkan? Andi bilang kamu ke pengacara. Jangan buang-buang uang, mending kita urus bareng," kata Bu Siti dengan nada manis yang sudah kukenali sebagai topeng. Andi, yang duduk di sebelahnya, menambahkan, "Iya, Sin. Kita kan keluarga. Nggak perlu bawa-bawa pengacara." Aku menarik napas dalam, merasa jantungku berdetak kencang. Ini saatnya. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu dengan tegas. "Bu, Pak, Andi, aku sudah ambil keputusan. Rumah ini, tanah di desa, dan semua yang ibu tinggalkan adalah milikku. Wasiat ibu jelas, dan aku sudah urus semuanya secara hukum. Kalian gak punya hak apa-apa atas harta ini," kataku. Suaraku mantap meski dadaku bergetar. Wajah Bu Siti langsung berubah. Senyumnya hilang. "Apa maksudmu, Sinta? Kami cuma mau bantu," serunya. Nadanya mulai tinggi. "Bantu?" Aku tertawa pahit. "Dari awal, kalian cuma mikirin uang. Ibu baru dimakamkan, tapi kalian sudah ngomongin jual rumah, jual tanah, bisnis kafe. Kalian gak pernah tanya aku sedih apa enggak, butuh apa enggak. Yang kalian pikirkan cuma keuntungan." Andi bangkit. Wajahnya memerah. "Sinta, kamu keterlaluan. Aku suamimu. Aku punya hak atas hidup kita." Aku menatapnya tajam, tak gentar. "Hak? Kamu nggak punya hak atas warisan ibuku, Andi. Dan kalau kamu cuma lihat aku sebagai sumber uang, kamu bukan suami yang aku butuhkan." Suasana semakin panas. Bu Siti menunjukku. "Kamu anak nggak tahu diri. Kami datang baik-baik. Malah dihina kayak gini." Pak Harun, yang biasanya diam, akhirnya angkat bicara. "Sinta, kamu pikir kamu bisa seenaknya? Ini rumah keluarga. Andi juga tinggal di sini." Aku menggeleng, merasa kemarahan dan keberanian bercampur di dadaku. "Ini rumah ibuku, bukan rumah keluarga kalian. Dan sekarang, aku minta kalian pergi. Aku nggak mau kalian ada di sini lagi." Andi terpana. Matanya melebar. "Maksudmu apa, Sinta? Kamu usir aku dari rumah ini?" Aku mengangguk. "Ya, Andi. Aku usir kamu dan orang tuamu. Kalau kalian cuma bisa mikirin harta ibuku, kalian gak punya tempat di hidupku." Bu Siti berteriak. "Kamu gila, Sinta. Kami gak akan pergi begitu saja." Tapi aku tak goyah. Aku membuka pintu depan lebar-lebar. "Silakan keluar sekarang, atau aku panggil polisi. Ini rumahku, dan aku punya hak penuh atasnya." Setelah pertengkaran sengit, Bu Siti dan Pak Harun akhirnya pergi, mengumpat dan melempar ancaman. Andi masih berdiri di ruang tamu, wajahnya penuh kemarahan dan keterkejutan. "Kamu serius, Sinta? Kamu pilih harta itu ketimbang aku?" katanya, suaranya parau. Aku menatapnya, merasa hati yang dulu mencintainya kini hancur. "Bukan aku yang pilih harta, Di. Kamu yang pilih harta ketimbang aku. Pergi, sekarang." Dengan langkah berat, Andi mengambil tasnya dan meninggalkan rumah, pintu tertutup di belakangnya. Malam itu, rumah terasa sunyi, tapi juga lega. Aku duduk di kursi goyang ibu, memegang fotonya. "Bu, aku lakuin ini buat kamu," bisikku, air mata mengalir. Aku tahu, mengusir mereka adalah keputusan besar yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Tapi aku merasa bebas. Bebas dari tekanan. Bebas dari ketamakan mereka. Aku berjanji pada ibu, aku akan menjaga warisannya, bukan hanya hartanya, tapi juga nilai-nilai yang dia ajarkan.
Langkah selanjutnya adalah memulai hidup baru, dan aku siap menghadapinya, meski sendirian. Mengusir Andi dan mertuaku dari rumah peninggalan ibu adalah keputusan tersulit yang pernah kubuat, tapi juga yang paling membebaskan. Aku, Sinta, akhirnya merasakan udara segar di rumah yang selama ini terasa sesak oleh ketamakan mereka. Rumah itu, dengan setiap sudut yang menyimpan kenangan ibu, kini benar-benar milikku, bukan hanya secara hukum, tapi juga dalam hati. Namun, kebebasan itu datang dengan harga, kesepian yang baru, dan tanggung jawab besar untuk menjalani hidup tanpa bayang-bayang mereka. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan baru, dan aku harus menemukan cara untuk bangkit dari duka serta membangun masa depan yang ibu pasti banggakan. Hari-hari pertama setelah pengusiran terasa aneh. Rumah yang biasanya ramai dengan suara Andi atau kunjungan mendadak Bu Siti dan Pak Harun kini sunyi. Aku masih mendengar gema pertengkaran itu di kepalaku. Teriakan Bu Siti, nada kecewa Andi, dan pintu yang dibanting saat mereka pergi. Tapi di balik kesunyian, ada ketenangan. Aku tak lagi harus berjaga-jaga terhadap komentar tentang warisan ibu. Aku bisa duduk di kursi goyang ibu, memandang taman kecil yang dia rawat, tanpa khawatir ada yang akan mengusik dengan rencana menjualnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini benar-benar rumahku. Namun, kesepian itu nyata. Andi, meski telah menunjukkan sisi buruknya, adalah bagian dari hidupku selama 7 tahun. Aku teringat saat-saat awal pernikahan kami, ketika dia masih pria yang penuh perhatian, yang membawakan bunga liar dari pinggir jalan atau menemani ibu mengobrol di teras. Tapi pria itu sudah hilang, digantikan oleh seseorang yang hanya melihatku sebagai pintu menuju harta. Aku menangis beberapa malam, bukan karena kehilangan Andi, tapi karena kehilangan ilusi tentang pernikahan kami. Aku juga merindukan ibu lebih dari sebelumnya. Bu, apa aku melakukan hal yang benar? Bisikku pada fotonya, tapi aku tahu jawabannya ada dalam wasiatnya. Aku harus bijak, dan itu artinya melindungi apa yang dia tinggalkan. Aku mulai menyusun rencana untuk masa depan. Dengan bantuan Bu Mira, pengacara yang kini menjadi sekutuku, semua dokumen warisan sudah selesai diurus. Rumah, tanah di desa, dan tabungan ibu kini resmi atas namaku. Aku memutuskan untuk tidak menjual apapun. Rumah ini adalah jantung kenanganku dengan ibu, dan tanah di desa adalah warisan keluarga yang ingin kujaga. Namun, tabungan ibu, yang ternyata cukup besar, hasil dari penghematan dan investasi kecilnya selama bertahun-tahun, memberiku ruang untuk bermimpi. Aku ingin menghormati ibu dengan menggunakan hartanya untuk sesuatu yang bermakna, bukan sekadar keuntungan pribadi. Ide itu muncul saat aku membersihkan kamar ibu. Di antara barang-barangnya, aku menemukan buku catatan kecil berisi impian ibu, membuka perpustakaan kecil untuk anak-anak di kampung halamannya. Ibu selalu bilang, pendidikan adalah harta yang gak bisa dicuri, Sinta. Aku tersenyum, merasa ibu mengarahkan langkahku dari atas sana. Aku memutuskan untuk memulai proyek kecil, membuka perpustakaan komunitas di desa, menggunakan sebagian tabungan ibu. Aku menghubungi kepala desa di kampung halaman ibu, dan mereka antusias dengan ide itu. Aku juga mulai merencanakan untuk membuka usaha kecil di Jakarta, mungkin toko buku atau kafe baca, yang bisa mencerminkan semangat ibu dalam berbagi ilmu. Di sisi lain, aku harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari tanpa Andi. Aku masih bekerja sebagai akuntan, dan rutinitas kantor menjadi penyelamatku. Rina, temanku, sering mengajakku makan siang untuk memastikan aku tak terlalu larut dalam kesedihan. Sinta, kamu kuat. Kamu sudah buktikan itu dengan ngusir orang-orang yang cuma manfaatin kamu, katanya suatu hari. Aku tersenyum, merasa bersyukur memiliki teman seperti dia. Aku juga mulai mendekati keluarga lain yang selama ini agak terabaikan, seperti sepupu ibu yang tinggal di Bogor. Mereka datang berkunjung, membawa tawa dan cerita tentang ibu yang membuatku merasa lebih dekat dengannya. Malam-malam masih sulit. Aku sering terbangun dari mimpi tentang ibu, atau tentang pertengkaran dengan Andi. Tapi aku belajar menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil, menyiram taman ibu, membaca buku favoritnya, atau sekadar duduk di teras sambil mendengar suara hujan.
Aku juga mulai menulis jurnal, mencatat perasaanku dan rencana masa depan. Bu, aku akan buat kamu bangga, tulisku di halaman pertama. Aku ingin kehidupan baruku ini menjadi cerminan nilai-nilai yang ibu ajarkan. Keberanian, kejujuran, dan kasih sayang. Meski duka masih ada, aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Rumah ini, yang dulu terasa seperti medan perang, kini menjadi tempatku membangun mimpi baru. Aku tahu perjalanan ini tak akan mudah. Aku masih harus menghadapi konsekuensi dari keputusanku mengusir Andi dan mertuaku, dan mungkin tantangan lain di masa depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas hidupku. Aku bukan lagi Sinta yang hanya mengikuti arus, tapi Sinta yang siap menentukan arahnya sendiri, dengan ibu sebagai bintang penuntunku. Kehidupan baruku setelah mengusir Andi dan mertuaku dari rumah peninggalan ibu mulai terasa seperti nafas segar, meski terkadang masih diselingi oleh bayang-bayang kesepian. Aku, Sinta, telah mengambil kendali atas warisan ibu, rumah, tanah, dan tabungan, dan mulai membangun mimpi yang mencerminkan nilai-nilai yang ibu ajarkan. Namun, keputusan berani yang kulakukan untuk mengusir mereka bukan tanpa konsekuensi. Aku tahu tindakanku akan meninggalkan bekas, baik bagi mereka yang kuusir maupun bagiku sendiri. Dan kini, kabar tentang nasib Andi dan mertuaku mulai sampai ke telingaku, membawa campuran perasaan yang tak pernah kuduga. Beberapa minggu setelah pengusiran, aku mulai mendengar kabar dari tetangga dan kenalan tentang Andi, Bu Siti, dan Pak Harun. Awalnya, aku tak ingin tahu. Aku ingin fokus pada rencanaku, membuka perpustakaan komunitas di desa dan merintis usaha kecil di Jakarta. Tapi Jakarta adalah kota kecil dalam hal gosip, dan informasi itu datang tanpa ku minta. Rina, teman kantorku, adalah yang pertama memberitahu. Saat kami makan siang di warung dekat kantor, dia berbisik. Sinta, kamu dengar nggak? Andi katanya sekarang tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Orang tuanya juga susah. Katanya nggak punya apa-apa lagi. Aku terdiam, menatap piringku. Beneran? Tanyaku pelan. Tak yakin apa yang kurasakan. Rina mengangguk. Iya. Katanya Andi keluar dari pekerjaannya. Dia bilang ke teman-teman kantornya dulu kalau dia stres. Nggak punya tujuan. Orang tuanya juga cuma ngandelin dia. Tapi sekarang mereka malah sering ribut. Aku menghela napas. Sekilas, aku merasa sedikit puas. Mungkin ini karma atas ketamakan mereka. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku pernah mencintai Andi, dan meski dia telah mengkhianatiku, aku tak benar-benar ingin melihatnya hancur. Tapi aku buru-buru mengusir perasaan itu. Mereka yang memilih jalan itu, Rin, kataku, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Rina hanya mengangguk, lalu mengganti topik. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang dari sepupuku, Maya, yang tinggal di Bogor. Dia meneleponku malam itu. Suaranya penuh kekhawatiran. Sinta, aku dengar dari teman di pasar, Bu Siti dan Pak Harun sekarang jualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Katanya mereka susah banget, nggak punya tabungan, dan rumah mereka sudah dijual buat bayar utang. Aku terpana. Jualan di pinggir jalan? Bu Siti yang selalu bangga dengan penampilannya, yang sering menyindirku karena pakaian sederhanaku, kini hidup seperti itu? Mereka bilang apa, Maya? Tanyaku, penasaran. Katanya mereka menyesal, tapi juga marah sama kamu. Mereka bilang kamu kejam, nggak kasih mereka apa-apa. Jawab Maya. Aku menatap foto ibu di dinding, merasa ada beban di dadaku. Kejam. Aku hanya melindungi apa yang ibu tinggalkan. Aku ingat betul bagaimana mereka tak peduli pada dukaku, hanya memikirkan harta. Tapi mendengar mereka kini hidup susah, hampir seperti gelandangan, membuatku bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras? Aku menggeleng, mencoba menepis keraguan itu. Maya, mereka yang mulai. Aku cuma jaga warisan ibu, kataku tegas. Maya menghela napas. Aku tahu, Sinta. Aku cuma kasih tahu. Hati-hati, ya. Orang-orang kayak gitu kadang nekat kalau sudah terdesak. Kata-kata Maya membuatku waspada.
Aku menghubungi Bu Mira, pengacaraku, untuk memastikan semua dokumen warisan aman. Dia meyakinkanku bahwa secara hukum, Andi dan mertuaku tak punya hak apapun. Tapi, Sinta, kalau mereka coba-coba bikin masalah, seperti mengklaim hak atau membuat keributan, kabari saya segera, katanya. Aku mengangguk, merasa lega memiliki sekutu seperti Bu Mira. Aku juga memasang kamera keamanan di sekitar rumah, berjaga-jaga kalau mereka nekat datang. Malam itu, aku duduk di teras, memandang taman ibu yang mulai kuhidupkan kembali. Aku teringat nasihat ibu. Keadilan itu bukan balas dendam, Sinta. Tapi kadang, orang menuai apa yang mereka tanam. Aku mulai merenungkan konsep karma. Andi dan mertuaku mungkin kini merasakan akibat dari ketamakan mereka. Tapi aku tak ingin terjebak dalam kepuasan melihat mereka jatuh. Aku ingin fokus pada kehidupan baruku. Perpustakaan di desa sudah mulai berjalan. Aku telah mengirim beberapa kotak buku dan bekerja sama dengan kepala desa untuk merenovasi bangunan tua sebagai tempatnya. Di Jakarta, aku juga mulai mencari lokasi untuk toko buku kecil yang kuinginkan. Namun, di tengah rencana itu, aku tak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa tindakanku telah mengubah hidup mereka. Aku memilih untuk tidak terlibat lagi. Tapi kabar tentang mereka tetap mengusik. Aku tahu, aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya bisa melangkah maju, menjaga warisan ibu, dan membangun hidup yang bermakna. Di bawah langit malam yang penuh bintang, aku berbisik pada ibu. Bu, aku harap aku melakukan ini dengan benar. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku siap menghadapi apapun, dengan kekuatan yang ibu tanamkan dalam diriku. Kehidupan baruku setelah mengusir Andi dan mertuaku mulai menemukan ritmenya sendiri, meski terkadang masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Aku, Sinta, telah melalui badai duka atas kepergian ibu, pengkhianatan dari orang-orang yang kusebut keluarga, dan keputusan berani untuk melindungi warisan ibu. Rumah peninggalan ibu, yang kini menjadi bentengku, tak lagi terasa seperti medan perang, melainkan tempat aku menemukan kembali diriku sendiri. Di tengah kesunyian dan perjuangan, aku mulai memahami siapa aku sebenarnya dan apa yang ingin kujalani, sebuah perjalanan penemuan diri yang membawa kedamaian di hati. Hari-hari kini dipenuhi dengan langkah kecil menuju tujuan yang kini jelas bagiku. Proyek perpustakaan komunitas di kampung halaman ibu mulai berjalan. Aku telah mengirim lebih banyak buku, bekerja sama dengan relawan lokal untuk menata ruang baca, dan bahkan mengadakan acara pembukaan kecil yang dihadiri anak-anak desa. Melihat wajah mereka berseri-seri saat membuka buku-buku baru membuatku merasa ibu tersenyum dari atas sana. Pendidikan adalah harta yang tak bisa dicuri, kata ibu dulu, dan aku merasa sedang mewujudkan mimpinya. Di Jakarta, aku juga telah menemukan lokasi untuk toko buku kecilku. Aku menamainya Pustaka Ratna, sebagai penghormatan untuk ibu. Meski masih dalam tahap awal, mencari pemasok buku dan merancang interior, aku merasa semangat yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun, perjalanan ini bukan hanya soal proyek atau harta. Aku mulai menyadari bahwa kehilangan ibu dan pengkhianatan Andi telah mengajarkanku sesuatu yang lebih dalam, kekuatan dalam diriku sendiri. Dulu, aku sering merasa sebagai Sinta yang hanya mengikuti arus, menikah dengan Andi karena dia tampak baik, menjalani hidup yang seharusnya tanpa banyak bertanya. Tapi kini, setelah menghadapi tekanan dan membuat keputusan sulit, aku menemukan bahwa aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku tak lagi takut sendirian, tak lagi takut membuat pilihan yang tak populer, karena aku tahu itu demi kebenaran dan kehormatan ibu. Hubungan dengan orang-orang di sekitarku juga mulai berubah. Rina, teman kantorku, menjadi seperti saudara bagiku. Dia sering datang ke rumah, membantu menata taman ibu atau sekadar mengobrol sambil minum teh. Sinta, kamu berubah, loh. Dulu kamu pendiam, sekarang kayak punya aura percaya diri, katanya suatu sore sambil tersenyum. Aku tertawa. Mungkin karena aku nggak lagi takut kehilangan apa yang bukan milikku. Selain Rina, aku juga semakin dekat dengan keluarga ibu di Bogor. Sepupuku, Maya, sering mengajakku berkunjung,
dan kami menghabiskan waktu mengenang ibu sambil melihat foto-foto lama. Mereka memberiku dukungan yang dulu tak kucari, dan aku merasa keluarga sejati adalah mereka yang hadir tanpa pamrih. Meski begitu, ada saat-saat ketika bayang-bayang masa lalu masih mengusik. Kabar tentang Andi dan mertuaku, yang kini hidup susah, kadang membuatku merenung. Aku tak pernah berniat menghancurkan hidup mereka, tapi aku juga tak bisa membiarkan mereka merampas warisan ibu. Suatu malam, saat menulis jurnal di kamar ibu, aku mencurahkan perasaanku. Bu, aku harap aku nggak salah. Aku cuma ingin jaga apa yang kamu titipkan. Aku teringat nasihat ibu tentang keberanian. Jangan takut berdiri sendiri kalau itu demi kebenaran. Kata-kata itu menjadi mantra yang menguatkanku, membantu aku berdamai dengan keputusanku. Aku juga mulai menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil. Menyiram taman ibu setiap pagi, membaca buku-bukunya, atau mendengarkan lagu-lagu lawas yang dia sukai membuatku merasa dia masih ada di sampingku. Aku bahkan mulai mengikuti kelas menulis online, sesuatu yang selalu ingin kulakukan tapi tak pernah berani. Menulis menjadi caraku meluapkan duka dan harapan, dan aku mulai merasa bahwa hidupku tak hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang. Aku bukan lagi Sinta yang dulu, yang mudah goyah oleh tekanan orang lain. Aku kini Sinta yang tahu apa yang dia inginkan dan berani memperjuangkannya. Malam itu, saat hujan rintik-rintik membasahi taman, aku duduk di kursi goyang ibu, memandang langit yang mulai cerah. Aku merasa ada harapan baru di dadaku, seperti bunga yang mulai mekar di taman ibu. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada tantangan yang menanti, baik dalam proyekku maupun dalam hidupku sebagai wanita yang baru menemukan dirinya. Tapi aku siap. Dengan warisan ibu sebagai pondasi, aku merasa memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang tak hanya untukku, tapi juga untuk menghormati perjuangan ibu. Bu, aku akan terus melangkah, bisikku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tersenyum tulus, merasa utuh kembali. Perjalanan yang kulalui setelah kepergian ibuku telah membawaku melewati duka, pengkhianatan, dan penemuan diri. Aku, Sinta, kini berdiri di titik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah peninggalan ibu, yang pernah menjadi pusat konflik dengan Andi dan mertuaku, kini menjadi tempatku membangun mimpi dan kedamaian. Aku telah mengusir mereka yang hanya melihat harta, melindungi warisan ibu dengan bantuan hukum, dan mulai menata hidup baru dengan proyek perpustakaan di desa dan rencana toko buku di Jakarta. Tapi di tengah semua itu, aku menyadari bahwa warisan sejati ibu bukanlah rumah, tanah, atau tabungan, melainkan nilai-nilai yang dia tanamkan dalam diriku, nilai yang kini menjadi kompas hidupku. Hampir setahun berlalu sejak aku mengusir Andi dan mertuaku. Perpustakaan komunitas, Pustaka Ratna, di kampung halaman ibu sudah resmi beroperasi. Hari pembukaannya adalah momen yang tak akan kulupa. Anak-anak desa berlarian masuk. Matanya berbinar saat melihat rak-rak penuh buku. Aku berdiri di sudut ruangan, memandang mereka sambil memegang foto ibu di sakuku. Bu, ini untukmu, bisikku dalam hati. Kepala desa memujiku. Sinta, ibumu pasti bangga. Ini warisan yang akan hidup selamanya. Aku tersenyum, merasa air mata hangat di pipiku. Bukan hanya buku-buku itu yang hidup, tapi semangat ibu yang terus menyala melalui anak-anak yang kini punya kesempatan belajar. Di Jakarta, toko buku kecilku juga mulai berjalan. Aku menyewa sebuah ruko sederhana di pinggiran kota, menatanya dengan rak kayu dan sudut baca yang nyaman. Aku menamainya Pustaka Ratna, juga sebagai penghormatan untuk ibu. Tokoh-tokoh lokal, pelajar, dan pecinta buku mulai berdatangan, dan aku sering mengadakan acara baca puisi atau diskusi kecil. Setiap kali seseorang berkata, "Tempat ini bikin hati tenang," aku merasa ibu ada di sana, mengangguk setuju. Aku juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk yayasan amal yang membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah caraku untuk meneruskan misi ibu, berbagi tanpa pamrih. Di tengah kesibukan itu, aku sempat mendengar kabar terbaru tentang Andi dan mertuaku dari Rina. Sinta, katanya mereka sekarang tinggal di kontrakan kecil.
Andi kerja serabutan, dan orang tuanya cuma jualan gorengan di pasar, katanya suatu sore. Aku mengangguk, tapi tak berkomentar banyak. Aku tak lagi merasa kepuasan atau dendam seperti dulu. Aku hanya merasa lega telah memilih jalanku sendiri. Mereka menuai apa yang mereka tanam, kataku pelan. Rina menggenggam tanganku. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Sinta. Fokus aja ke hidupmu sekarang. Aku tersenyum. Tahu dia benar. Aku tak ingin masa laluku mendefinisikan masa depanku. Penemuan diri yang kualami selama setahun ini membuatku memahami bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Ibu mengajarkanku untuk berani, jujur, dan penuh kasih. Dan nilai-nilai itu kini menjadi pondasi hidupku. Aku tak lagi takut sendirian, karena aku punya keluarga baru. Rina, sepupuku Maya, dan komunitas yang kubangun melalui perpustakaan dan toko buku. Aku juga belajar memaafkan, bukan untuk Andi atau mertuaku, tapi untuk diriku sendiri. Memendam kemarahan hanya akan memenjarakan hatiku, dan aku ingin bebas untuk hidup sepenuhnya. Malam itu, di hari ulang tahun ibu, aku mengadakan acara kecil di toko buku. Aku mengundang beberapa pelanggan setia, relawan dari perpustakaan desa, dan keluarga ibu dari Bogor. Kami duduk melingkar, berbagi cerita tentang ibu dan impian yang telah terwujud melalui Pustaka Ratna. Aku menyalakan lilin kecil di depan foto ibu, lalu berkata, "Terima kasih, Bu, untuk segalanya. Warisanmu bukan cuma harta, tapi hati yang kau tanam di hidupku." Semua yang hadir tersenyum, beberapa meneteskan air mata. Aku merasa ibu ada di antara kami, tersenyum dari atas sana. Saat aku berdiri di teras rumah malam itu, memandang taman ibu yang kini kembali hijau dan penuh bunga, aku merasa damai. Aku telah berdamai dengan masa lalu, dengan duka kehilangan ibu, dengan pengkhianatan Andi, dan dengan keraguan dalam diriku sendiri. Aku kini hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memberi makna. Warisan sejati ibu adalah semangat untuk terus melangkah, berbagi, dan mencintai tanpa syarat. Dengan langit penuh bintang sebagai saksi, aku berjanji, Bu, aku akan jalani hidup ini dengan cara yang membuatmu bangga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bahagia, utuh, dan siap menyambut hari esok.